Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, siapapun yang iri dengki kepadamu, dia pasti akan merasa harus mengalahkan dan menjatuhkanmu untuk mengalahkanmu dengan berbagai macam cara. Karena orang yang iri kepadamu, mereka itu selalu merasa harus bersaing dan berkompetisi denganmu. Meskipun kamu itu tidak pernah merasa bersaing dan berkompetisi dengannya, tetapi ketika kamu memiliki kecerdasan spiritual terpendam, sebenarnya siapapun yang memusuhimu akan kalah sendiri meski tanpa kamu lawan. Dan ada 9 tanda orang yang memusuhimu pasti akan kalah sendiri dan tidak perlu kamu lawan yang harus kamu ketahui. Dari 9 tanda ke-9 adalah yang paling banyak mudah dijumpai. Yang pertama, andahe sadar rogo. Kesadaran fisiknya itu lemah atau sangat rendah. Orang yang memusuhimu itu tidak sadar fisik, dia cenderung melakukan hal-hal yang merugikan kesehatan tubuhnya sendiri dengan sengaja. Seperti contoh, dia adalah orang yang suka mengkonsumsi narkotika, miras dan lain-lain yang itu adalah merusak otak dan merusak mentalnya sendiri, juga organ tubuhnya. Atau orang yang sudah mengidap penyakit yang itu diakibatkan dari gaya hidupnya yang tidak sehat, yang tidak beraturan. Mereka adalah orang-orang yang masuk kategori penganiaya atau suka menzolimi dirinya sendiri, yang akan kalah dengan sendirinya ketika selalu memusuhimu tanpa perlu kamu melawannya. Tanda kedua, andahe sadar rasa. Kesadaran perasaannya itu rendah. Dia adalah orang yang sering disebut manusia yang tidak berperasaan. Dia tidak peduli dengan perasaan orang lain, yang suka berbuat seenaknya dan semaunya sendiri, yang selalu ingin menang sendiri tanpa mempedulikan perasaan orang, yang biasanya dia tidak mau ditegur dan dinasihati oleh siapapun. Dia suka marah-marah sendiri, suka khawatir, dia pendendam dan lain-lain. Jika orang kategori seperti ini adalah orang yang selalu memusuhimu, selama perasaanmu tidak terbawa oleh kesadaran perasaannya yang rendah tersebut, dia akan celaka sendiri akibat ulah dari perasaannya sendiri. Tanda ketiga, andahe sadar karso. Kesadaran nafsu atau sadar keinginannya itu rendah. Dia berperilaku suka memaksakan kehendak, yang suka mengejar keinginan tanpa mengukur kapasitas kemampuannya sendiri. Biasanya, orang-orang seperti inilah yang paling suka iri melihat pencapaianmu. Ketika kamu ingin melakukan sesuatu dan bisa mencapainya, dia pun memaksa dirinya untuk melakukan, bahkan ingin melebihi apa yang kamu lakukan. Kalau dalam Jawanya, kepinginan atau meri, padahal itu bukanlah kapasitasnya. Lalu yang keempat, andahe sadar bondo. Kesadaran materi yang rendah. Contohnya, dia adalah orang yang pemalas, yang tidak mau bekerja untuk mencukupi kebutuhan materinya sendiri atau tidak mandiri. Entah itu kebutuhan untuk makannya sendiri dan lain-lain. Dan dia adalah orang yang suka mengharap pemberian orang atau tamak. Dia juga misalkan memiliki materi, dia itu serakah dan pelit, tidak suka berbagi dan tidak mau bersedekah. Ketahuilah, orang yang pelit sedekah adalah orang yang paling dekat dengan kesialan-kesialan. Jadi tidak perlu melawan mereka. Orang yang dekat dengan kesialan pasti akan kalah sendiri.
Yang kelima, andahe sadar akal fikir. Kesadaran berpikirnya itu juga rendah. Dia suka melakukan sesuatu tanpa berpikir dulu, suka ngawur tanpa mempertimbangkan akibat dari apa yang dilakukan. Itu adalah kategori orang-orang konyol yang bertindak untung-untungan, yang lebih dekat dengan kesialan dan penyesalan di ujungnya daripada keberuntungan yang dia dapatkan. Yang keenam, andahe sadar doyo. Rendahnya kesadaran terhadap kekuatan. Dia lebih dulu suka meremehkan orang lain, suka meremehkanmu dulu tanpa mengukur kekuatan dan kemampuanmu. Dia tidak bisa menimbang dan membandingkan seberapa besar kemampuan dan kekuatan yang kamu miliki dibanding dengan kekuatan dan kemampuan dari sisi spiritualnya. Yang ketujuh, andahe sadar manfaat. Rendahnya kesadaran terhadap manfaat. Dia tidak berbuat yang membawa manfaat positif bagi dirinya sendiri, lebih-lebih lagi kepada orang lain. Padahal melakukan sesuatu kebermanfaat adalah salah satu tolak ukur kekuatan dari kecerdasan spiritual orang. Semakin tidak punya manfaat yang lebih, orang yang memusuhimu tidak memberi banyak manfaat kepada orang lain, dia akan semakin lemah. Yang kedelapan, andahe budi. Rendahnya perilaku kebaikan. Semakin rendah perilaku atau perbuatan musuhmu, pasti akan semakin banyak orang yang tidak suka kepadanya. Begitupun juga dengan alam semesta ini. Semesta tidak akan selaras kepada orang-orang yang memusuhimu dan berperilaku buruk yang merugikan orang lain. Semakin banyak melakukan keburukan, pasti dia akan semakin menjadi orang yang lemah dan rapuh, yang mudah kalah tanpa kamu lawan. Yang kesembilan, andahe sesambungan marang pangeran, yaitu rendahnya berhubungan dengan Sang Maha Kuasa. Semakin orang yang memusuhimu itu rendah hubungannya dengan Tuhannya, maka akan semakin rendah tingkat keyakinannya terhadap kekuatan spiritual. Lemah juga tingkat kepercayaan kepada dirinya sendiri, dan lebih besar rasa was-was dan keraguan-raguan dalam hatinya dalam bidang apapun. Dan hanya dengan kamu memperkuat hubungan dengan Sang Maha Kuasa, maka dia akan lemah dan kalah dengan sendirinya. Sopo kang kuat sesambungane marang pangeran, mongko bakal kuat ngadepi kahanan. Siapapun yang hubungannya kuat dan erat dengan Tuhannya, maka akan selalu kuat dalam menghadapi semua keadaan. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.